Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Buton TV di Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang berbahagia. Malam ini kami akan sajikan kajian tentang pemahaman akidah Islam yang disalahgunakan oleh umat dan Hidayah Al-Mahdi. Telah hadir narasumber kita Bapak Kiai Ahmad Rondon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini akan kami sampaikan beberapa pertanyaan kaitan dengan kajian di atas. Umat Islam di akhir zaman ini harus belajar memahami fungsi Al-Quran biruh supaya tidak gagal faham sehingga cenderung berperilakunya syirik karena minimnya pemahaman asasi Al-Quran. Pertanyaannya, yang terjadi di masyarakat bahwa Nabi Khidir alaihissalam dipahami sebagian umat Islam dan para ulama masih hidup secara lahiriah. Pemahaman yang demikian hanya karena tipu daya jin yang oleh manusia diyakini kebenarannya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 169. Mohon penjelasan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada yang kami cintai, selamat berjumpa kembali di kajian akhir zaman ini. Tadi yang ditanyakan untuk dijelaskan tentang yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka masih meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup bil jasad. Memang sebagian pendapat yang berkembang di masyarakat, ada 4 nabi yang masih hidup bil jasad sampai sekarang, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Khususnya ditanyakan yang paling sering pengakuan masyarakat dan tokoh-tokohnya, khususnya praktisi spiritual, para pelaku spiritual itu selalu mengaku adanya Nabi Khidir masih hidup dan aktif di masyarakat ini. Kami menjawab versi Al-Quran di kajian akhir zaman ini yang telah tadi disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun. Kata Allah, dan kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu itu kekal. Maka jikalau engkau mati ya Muhammad, apakah maka mereka itu kekal? Tentunya jawabannya adalah tidak. Ini sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Allah sudah menyatakan manusia itu tidak ada yang kekal sebelum kamu Muhammad. Ayat berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Artinya dari pernyataan Al-Quran yang sangat jelas, tanpa takwil pun bahasanya jelas, bahwa semua manusia termasuk para nabi itu semuanya mati. Maka ketahuilah kaum muslimin dimanapun Anda berada, keyakinan yang bersumber dari riwayat Israiliyah ataupun andai kata dari sebuah riwayat hadis, perlu dipertanyakan hadisnya karena isinya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kalau diyakini hidup biroh, itu memang semua manusia itu hidup setelah mati, dan itu tidak ada tantangan pendapat. Tapi kalau diyakini hidup dengan jasadnya, ini yang jadi permasalahan. Maka berhentilah untuk memberi riwayat-riwayat di halayak umum
para tokoh agama, para alim, para khutbah, mubalighah, hal-hal yang bertentangan Al-Quran berhentilah. Dan kami menyampaikan sebagai sambung lidah dari pelaku akhir zaman, itu menyampaikan dan menyatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat bil jasadi, andai kata, dan beliau, para nabi yang sudah meninggal wafat, bertempat di alam cahaya, alam nur, alamnya para syuhada, di atas alamnya manusia biasa, yaitu alam barzah. Beliau di alam nur bersama para malaikat. Oleh karena itu, yang terjadi di masyarakat dari dulu sampai sekarang, selalu para pelaku spiritual, ini yang saya sangat mengkhawatirkan. Ketika orang melakukan perjalanan spiritual dan kemudian bertemu dengan orang tua, bertemu dengan seorang pengemis, bertemu dengan seorang gembel, kemudian dia lapor gurunya, siapa ya Syekh, saya bertemu ini, gurunya nggak tahu tapi ngasih penjelasan itu Nabi Khidir. Sehingga hal ini sering dijadikan sebuah keyakinan. Terus menerus, bukan hanya satu orang, para ulama juga demikian, para penceramah dalam spiritualnya juga ngakunya seperti itu. Dan itu sudah menjadi penyakit umum, amatul balwah. Maka sebenarnya itu semua adalah tipuan jin, tipuan setan. Emang kita siapa dijumpai Nabi Khidir? Hal ini sumbernya adalah, awalnya ada sebuah makalah dari riwayat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka ada makalah yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah gurunya para nabi dan para wali. Karena ada kata-kata gurunya para wali, akhirnya nafsu manusia pelaku spiritual tertarik ingin jadi wali. Akhirnya sok-sokan mutawali, ngaku-ngaku seakan-akan calon wali. Dan keinginan nafsu yang berangkat dari dirinya ini akhirnya menarik gaya setan untuk menggoda apa? Jiniyah malsu sebagai Nabi Khidir. Yang kefitnah ya Nabi Khidir itu sendiri. Padahal tidak sebegitu mudah Nabi Khidir turun untuk menemui seseorang. Beliau sudah meninggal di sana kecuali dengan perintah Allah. Seperti di perjalanan akhir zaman, Al-Mahdi Al-Muntadhir, maka beliau diperintahkan untuk turun, ya turun. Yang sering kita lihat, banyak tokoh-tokoh selalu mengaku temu Nabi Khidir. Apalagi kalau sudah orang Islam, tokoh ketemu Nabi Khidir, sholatnya digampang. Kadang-kadang nggak sholat karena sudah jadi calon wali. Ini kan bahaya. Saya tekankan tadi di surat Al-Baqarah ayat 169. Coba kita simak sebelumnya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ayat sebelumnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, bahwa sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian semua berbuat jelek dan berbuat keji. Dan apalagi wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan memerintahkan untuk berkata-kata, untuk berucap atas nama Allah, atas nama urusan agama, ma la ta'lamun, apa yang dia tidak tahu. Tidak tahu, nanti sowan ke tokoh yang lain itu katanya Nabi Khidir, dia percaya, padahal nggak tahu. Yang ngomong juga kagak tahu, yang diomongin juga kagak ngerti. Itulah hebatnya tipuan setan, laki-laki yang fitnah para nabi, dan manusianya menjadi korban dari penyesatan setan. Itu bentuk setan menggoda manusia, karena setan sudah berjanji sama Allah ketika Allah sudah menganggap setan itu sesat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh akan kuhiasi
manusia di dalam bumi. Walau uhwiyannahum ajmain, dan sungguh akan ku sesatkan mereka semua. Jadi zina ataupun uzayyinan lahum. Kenapa imbasnya kalau orang sudah ketemu sosok Nabi Khidir, jin yang mengaku Nabi Khidir, dia bangga, satu ujub, wah saya hebat, bangga hatinya, kemudian cerita pada yang lain, wah kamu orang-orang terpilih sudah ketemu Nabi. Saya cerita ini bukan hanya saya menuduh, saya juga pelaku. Saya waktu pesantren saya juga sering bermimpi dijumpai Nabi Khidir mengajar kepada saya. Tapi antara saya percaya dan tidak, saya merasa bangga dan sombong, itu saya pelaku. Setelah saya kaji terus melakukan perjalanan spiritual, sehingga Allah temukan kami di perjalanan akhir zaman ini, ternyata itu semua adalah tipu daya jin dan tipu daya setan. Makanya saya tobat dan tidak percaya kalau ada orang-orang biasa, spiritual biasa ngaku ketemu Nabi Khidir, itu pasti bohong. Itu adalah tipu daya setan untuk kita sekalian. Sekali lagi, tipu daya setan untuk kita sekalian. Demikian. Baik. Pertanyaan yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman ini akan turun ke dunia memberi pengetahuan tentang hari kiamat sesuai dengan surat Az-Zukhruf ayat 61. Pertanyaannya, bahwa yang dimaksud surat Az-Zukhruf ayat 61 secara birruh bagaimana Pak Kiai, mohon penjelasan. Ya. Ini Nabi Isa ya, sesuai tadi yang kefitnah katanya masih hidup bil jasati. Dan kabar mutawatir dari riwayat maupun dari cerita-cerita Israiliyah atau yang lain memang semuanya bercerita bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi di akhir zaman ini. Dan itu dinyatakan dalam surat Az-Zukhruf 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu pasti menjadi tanda lisaati untuk kiamat. Ayat ini yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman berkenaan dengan diutusnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Itu memang benar. Yang jadi permasalahan di umat ini, dan banyak para pendapat mayoritas ulama, bahwa ulama berpendapat Nabi Isa turun bi jasadihi wa ruhihi. Itu aktaru pendapat ulama ahli sunnah dan mayoritas ulama. Tapi ada juga yang minoritas ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa Nabi Isa turun biruhi wa yaskunu fi qalbi ahadin min dzurriyyatihi, bahwa Nabi Isa turun dengan rohnya karena jasadnya sudah meninggal semua nabi. Wa yaskunu wa yadkhulu wa yaskunu fi qalbi ahadin min dzurriyyati, dan dia akan masuk dan bertempat di hati salah satu cucu sejatinya. Dan kami memberi pengarahan dan memberi berbagi informasi atau hidayah atau mengabarkan bahwa yang kami tahu dan yang kami diberitahu di perjalanan akhir zaman ini, bahwa Nabi Isa itu turun biruhi la bijasatihi, karena sebagaimana tadi Nabi Isa sudah meninggal secara jasadnya. Jadi biruhi, beliau turun dengan rohnya. Lah di mana sekarang kalau rohnya? Ya dia menempat di salah satu badan, di hatinya salah satu keturunannya.
Dan di situ turunnya Nabi Isa. Memang ini menjadi perdebatan yang sangat rumit tentang Nabi Isa. Ini kalau nggak ada pengetahuan birroh di sini ya kita selamanya wallahu a'lam bishawab. Seperti pengetahuan para tokoh-tokoh agama selama ini selalu tidak ada keputusan pasti bias. Andai kata ditanya mereka Nabi Isa turun dengan jasadnya apa tidak, pasti ulama akan memegang kepalanya. Bila jawab ya tidak bisa membuktikan, bila jawab tidak juga tidak bisa membuktikan. Selamanya akan bias. Oleh karena itu di perjalanan akhir zaman ini Hidayah Al-Mahdi menginformasikan dengan jelas dan penuh tanggung jawab bahwa untuk tidak biasnya umat, kami ulangi lagi, Nabi Isa turun biruhihi la bijasadihi, turun dengan rohnya. Sangat banyak riwayat-riwayat yang telah menghiasi tokoh-tokoh agama, para pengkaji yang diceritakan bahwa Nabi Isa turun di Menara Putih atau Al-Manaratul Baydha. Menara Putih, Baydha itu kata-kata Baydha sering disebut-sebut sebagai kata yang biasa di Jawa kuno. Tapi orang Jawa kuno bukan Baydha tapi Baito. Baito itu hati. Jadi Baydha itu menara hati. Manarul Baydha artinya menara hati. Jadi nggak usah kepedean orang Damaskus nanti di masjidnya, di menaranya itu akan turun, nggak akan terjadi. Yang kedua yang menjadi informasi atau berkembangnya pemahaman riwayat bahwa beliau akan turun di sebelah timur Damaskus. Betul, tapi bukan di Damaskus, karena ujung Ka'bah itu kan ada rukun Yamani di sebelah selatan, ada rukun Iraqi di sebelah utara, ada rukun Syami yaitu Damaskus Syam di arah barat, dan ada rukun yang sebelah timur namanya rukun Hajar Aswad. Nah, pancer dari rukun Syam ataupun Damaskus kalau ditarik garis lewat ujung Ka'bah, rukun Syam dan rukun Hajar Aswad terus ke timur, maka akan ketemu namanya Nusantara. Maka kami kabarkan bahwa Nabi Isa turun di sebelah timur Damaskus itu benar, tapi bukan di Damaskus dan juga bukan di Madinah, tapi beliau turun di Nusantara sebelah timur Damaskus. Ini kabar dan kami juga melihat, tapi Nabi Isa turun bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, tidak ada yang tahu. Bentuk wajahnya seperti apa tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya satu orang yang dipilih oleh Allah, yaitu beliau Al-Mahdi Al-Muntadhar, seorang yang diberi petunjuk oleh Allah di akhir zaman ini, yang dinanti oleh semua umat. Al-Muntadhar, beliau yang tahu bentuk wajahnya, karena sebelum masuk di hati seseorang itu yang menjadi cucunya, beliau sowan dulu kepada Al-Mahdi Al-Muntadhar dan bercerita bahwa beliau sudah meninggal. Tidak hidup itu enggak, sudah meninggal, di jasadnya beliau berupa roh, berjalan seperti ini dan masuk di salah satu dada ataupun hati salah satu cucunya. Itu yang tahu siapa? Ya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalau kita nggak tahu, karena itu bentuknya roh suci di alam nur, bukan alam jin, bukan, tapi alam nur. Itu kalau menurut kecerdasan birroh yang kami terima tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kami berusaha menjawab dari segi seni Al-Quran sebagai pengimbang saja, kita lihat wa innahu la ilmu lisaah. Kata-kata innahu itu pakainya dhamir. Ad-dhamir fid dhamir, wa man lam ya'rifud dhamir lam ya'rifid dhamir falaysa lahu dhamir. Dhamir itu adanya di hati. Orang yang tidak kenal
domir berarti tidak punya hati. Wa innahu domir, ini menunjukkan isyarah dari seni bahasanya saja bahwa Nabi Isa turun biruhi ala qalbi ahadin min dzurriyyati. La ilmu lis-sa'ah fala tamtarun nabiha. Maka janganlah kamu sekalian ragu akan turunnya Isa ini sebagai tanda kiamat. Banyak mengartikan, yang kami lihat juga berkembang di medsos sana, bahwa berarti kiamat kubro hampir dekat. Kalau tanda-tanda itu sudah lengkap semua, belum. Tanda itu ada dua. Tanda akhir zaman itu ada tanda kecil, alamatus sughra, dan ada tanda besar. Tanda kecil adalah mulai diturunkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, menjelang munculnya Al-Mahdi. Itu namanya alamatus sughra. Adapun mulai munculnya Al-Mahdi Al-Muntadzar dan Nabi Isa itu disebut alamatul kubra. Dan generasinya kalau Rasulullah sampai sekarang itu kurang lebih 15 abad. Nah, kalau kesananya maka 15 abad lebih, kurang lebih antara 15 abad sampai 20. Mohon maaf Pak Kiai, ini kami salah Ya. bahwa tadi telah disampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Nusantara. Ya. Apakah ini terkait dengan surat An-Nur ayat 35 yang di situ menyatakan bahwa utusan akhir zaman juga turun di bumi Nusantara, yaitu di wilayah Jawa Tengah yang dulu pernah disampaikan. Apakah demikian Pak Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oh iya. Jadi Nabi Isa itu turunnya di Nusantara. Kalau tidak masuk kejauhan, kita pernah menyatakan bahwa Al-Mahdi turun di Nusantara. Di pusir bumi itu munculnya Al-Mahdi nanti. Berkenaan dengan surat An-Nur 35. Di situ ada penjelasan kan tentang cahaya langit dan cahaya bumi di konten yang pertama. Kalau ada yang belum melihat, coba dilihat konten yang pertama ini. Kalau Al-Mahdi munculnya di Nusantara, tepatnya di Jawa Tengah, tentunya ya Nabi Isa turunnya di sini. Dan bukan itu keputusan matematika, memang kami mengetahui gitu loh. Bukan berarti itu keputusan matematika, tapi kita mengetahui karena perjuangan akhir zaman itu bagaikan dua pasang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dulu ada Nabi Khidir, Nabi Musa, ada Nabi Harun. Jadi akhir zaman ini ada dua pasang, yaitu antara Al-Mahdi dengan Isa. Tapi Isa turun bukan sebagai Nabi, tapi Isa turun sebagai pendamping Imam Mahdi Al-Muntadzar. Tetap mengikuti syariat Rasulullah dan mendampingi di dalam penjelasan-penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejatinya, yang itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW, juga dikuatkan dengan keilmuannya Nabi Isa alaihissalam. Karena memang kami juga pernah menyebut dalam konten perpecahan umat 73 itu nggak akan ada yang bisa menjelaskan. Hanya Allah fahadallahu alladzi na'amanu limakhtalafu minkum, ya. Itu Allah menunjukkan kepada seorang orang mukmin yang sekarang masih diterima adalah oleh Al-Mahdi Al-Muntadzar dengan sahabat-sahabatnya. Baik Pak Kiai, terima kasih. Sudah disampaikan beberapa buah pikiran yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.